Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan sebab hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini adalah anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya sekalipun di rumah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkatilah ibadah hari ini. Dan kami berdoa kiranya perenungan firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini, kiranya Tuhan melayakkan apapun yang hamba-Mu sampaikan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, siang atau malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, pilihan. Diambil dari surat Kolose, pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Saya akan membacakan bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan boleh membaca masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita baru mendengar berita duka cita. Kita kehilangan sosok yang besar di Indonesia bernama Glenn Fredly. Saudara, Glenn adalah sosok yang berdampak bukan hanya di dunia musik, di dunia tarik suara, tetapi Glenn juga berdampak bagi lingkungan di sekitarnya. Kita dapat mendengar hal itu dari kesaksian teman-teman yang ada di sekitarnya. Bagaimana Glenn bukan hanya orang yang profesional, tapi juga orang yang nasional dan juga orang yang mengasihi orang-orang di sekitarnya, ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Saudara, saya yakin ini adalah buah iman yang dihasilkan oleh Glenn ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Glenn bukanlah orang yang sempurna. Dia punya kelemahan. Di dalam perjalanan imannya, saya percaya Glenn juga pernah mengalami kejatuhan. Tapi kita melihat bahwa Glenn tetap berupaya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Di tengah segala tantangan iman. Hidup di dalam Tuhan bukan satu hal yang mudah. Ada tantangan, tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan,
Tuhan akan menguatkan setiap kita. Saudara, inilah yang dialami oleh jemaat di Kolose. Mereka mengalami tantangan di dalam perjalanan iman. Paulus yang mengetahui hal ini bahwa jemaat di Kolose sedang menghadapi tantangan iman, maka Paulus memberikan pengajaran dan juga nasihat-nasihat kepada jemaat di Kolose. Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-8 demikian, "Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Saudara, di Kolose ada pengajar palsu, ada bidat-bidat yang mengajarkan segala sesuatu di luar Kristus, bahkan menentang Kristus sebagai Allah dan juga menentang kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, ketika Paulus mengatakan hati-hatilah, maka jemaat di Kolose sedang diminta untuk cermat di dalam menerima pengajaran di sekitar mereka. Di zaman ini pun ada banyak pengajaran tentang Kristus. Tidak hanya di gereja. Di luar gereja banyak yang mengajarkan siapa Kristus menurut konsep yang mereka mengerti. Saudara, kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Karena tidak semua yang memakai nama Kristus sudah berarti itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk memiliki satu pertumbuhan iman di dalam Kristus dengan dasar yang benar. Apa sajakah itu? Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa kita telah menerima Kristus di ayatnya yang ke-6. Mengapa menerima Kristus yang bagaimana jemaat yang dikasihi Tuhan? Saudara, kalau kita ditanya, siapa Yesus yang kamu sembah oleh orang lain, kita mungkin masih bisa menjawab dengan mudah. Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penebus, Yesus adalah sahabat. Namun ketika ditanya lebih dalam, bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat? Bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat? Bagaimana Yesus bisa menjadi seorang yang menebus dosa kita? Saudara, mungkin kita akan mulai mengerutkan dahi kita, lalu kita mulai berpikir panjang. Dan kita, mungkin ada di antara kita yang bisa menjawab, tapi mungkin ada di antara kita yang sulit untuk menjawab bagian ini. Saudara, karena itulah Paulus meminta agar kita memiliki pertumbuhan iman di dalam Kristus secara mendalam. Mengenal Kristus yang kita terima dengan mendalam. Bagian ini sudah pernah disinggung di dalam khotbah Paskah minggu lalu. Apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap kita. Namun kita mau belajar kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan di ayat 9 sampai ayat 14. Siapakah Kristus yang kita terima? Siapakah Kristus yang kita sembah? Dan apa yang sudah Dia lakukan bagi manusia? Yang pertama, Paulus menekankan Kristus adalah Allah. Di dalam jasmani, tubuh, Kristus sebagai seorang manusia 100%. Kristus adalah Allah 100%. Di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 kita bisa baca di sana. Di Kolose, bidat, ajaran mulai mengkaburkan tentang Kristus dengan ajaran-ajaran mereka yang sudah turun-temurun. Namun kita melihat catatan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya. Tidak ada orang, baik sebelum maupun sesudah Kristus, yang pernah melakukan karya, pekerjaan seperti yang Kristus lakukan. Pengajaran Kristus begitu banyak membungkam pengajaran yang salah dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mujizatnya menyatakan bahwa Dia memiliki kuasa Allah di dalam dirinya, kuasa Allah sepenuhnya di dalam dirinya. Dan begitu banyak karya Kristus yang tidak bisa disangkal bahwa Dia adalah Allah. Jadi memang tidak ada orang yang seperti Kristus, baik nabi, baik imam, maupun rasul, tidak ada yang pernah seperti Dia. Dia adalah Allah sepenuhnya. Kristus adalah Allah.
Lalu yang kedua, Paulus mengatakan Kristus yang kita terima adalah Kristus Tuhan yang sudah mempersatukan kita dengan dirinya di dalam kematian dan kebangkitannya. Di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara, di dalam perjanjian lama, satu lambang bahwa manusia menjadi milik kepunyaan Allah dengan cara disunat. Dengan menanggalkan bagian tubuh manusia, maka seorang menjadi milik kepunyaan Allah. Ini adalah satu perjanjian yang Allah berikan antara Dia dengan manusia. Namun, di dalam perjanjian baru, Kristus memberikan satu perjanjian yang baru di dalam tanda baptisan. Baptisan menjadi tanda baru penyatuan kita dengan Tuhan, bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus menjadi milik kepunyaan Allah. Di dalam baptisan kita turut dikuburkan dengan Kristus, dan kita juga turut dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Ini tidak kita artikan secara harafiah, karena tidak mungkin ketika kita masih hidup, kita secara sengaja menguburkan diri kita, lalu nanti dibangkitkan. Namun kita memahami ayat ini dengan iman, kacamata iman. Kita memandang bahwa ketika Kristus mati dan dikuburkan, maka diri kita yang berdosa pun turut mati dan dikuburkan. Ketika Kristus dibangkitkan, maka kita pun yang sudah mati bersama-sama dengan Kristus, turut dibangkitkan dengan Kristus. Saudara, baptisan adalah satu tanda peneguhan perjanjian yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, Kristus yang kita terima, Kristus yang kita sembah, adalah Tuhan yang sudah menghapuskan dosa kita. Segala pelanggaran kita digambarkan oleh Paulus sebagai surat hutang yang berisi segala daftar pelanggaran kita. Setiap pelanggaran demi pelanggaran memiliki konsekuensi, yaitu maut. Karena itu di dalam perjanjian lama kalau kita baca bersama-sama dan perhatikan bersama-sama, pelanggaran dihapuskan dengan mempersembahkan korban. Ada kematian untuk setiap pelanggaran. Namun domba yang dipersembahkan tidaklah sempurna. Karena itu perlu dilakukan terus-menerus. Ketika seorang melanggar, maka dia perlu mempersembahkan korban. Ada kematian, ada maut yang harus dinyatakan di sana. Saudara, ada pemahaman lain di luar Alkitab, yaitu di dalam ajaran Mesir kuno, bahwa ketika seorang mati, maka yang membuatnya bisa masuk di dalam surga berdasarkan hatinya. Ada dewa bernama Anubis. Dewa ini adalah dewa kematian yang akan menimbang manusia apakah hatinya layak atau tidak untuk masuk ke surga berdasarkan seluruh perbuatannya. Apakah ini benar? Tentu tidak. Hukuman dosa tidak dapat diampuni lewat segala perbuatan kita ketika masih hidup. Segala kesalehan kita ketika kita masih hidup. Orang berdosa, apapun yang dilakukannya, tetaplah di dalam dosa. Baik itu sebuah kebaikan, tetaplah di dalam statusnya sebagai manusia berdosa. Saudara, hukuman dosa tetap dan pasti ialah maut. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Lalu siapakah yang sanggup menanggung seluruh hukuman dosa manusia? Siapa yang sanggup menerima penghukuman itu? Kita tidak mampu membayarnya dan kita tidak mampu menanggung hukumannya. Karena itu Kristus turun menanggung hukumannya. Karena itu Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Saudara, Paulus mengatakan segala daftar pelanggaran kita telah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Ini merupakan bahasa lain yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan bahwa Kristus memikul segala dosa, pelanggaran kita, dan menanggung hukumannya di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus memberikan pengampunan yang sempurna bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, segala dakwaan, ancaman,
dari hutang dosa yang kita lakukan telah dibayar oleh Tuhan. Segala dakwaan dan ancaman itu sudah ditanggung oleh Yesus, sehingga kita memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan membaca ayat 9-14 ini, tentu kita semakin mengucap syukur bahwa Kristus sudah memberikan hidupnya dan juga memberikan hidup bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Namun kita juga perlu merenungkan, ketika kita percaya kepada Kristus, sudahkah kita hidup di dalam Kristus saat ini? Karena itu Paulus bukan hanya mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa kamu telah menerima Kristus. Tetapi yang kedua, Paulus juga mendorong jemaat di Kolose dan juga setiap kita untuk tetap hidup di dalam Dia. Tetap hidup di dalam Dia. Bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam Dia, di dalam Kristus? Paulus katakan yang pertama, hidup di dalam Kristus. Untuk tetap hidup di dalam Kristus, kita perlu berakar dalam Kristus. Akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Sekalipun akar pada umumnya tidak terlihat karena berada di dalam tanah, tetapi akar mempunyai peranan yang penting. Jika pohon mempunyai akar yang tertanam kuat di dalam tanah, maka pohon itu bisa tumbuh tinggi, bertumbuh subur, dan menghasilkan buah. Sehingga ketika ada tiupan angin yang keras sekalipun, dia tetap berdiri kokoh. Saudara, akar merupakan hal yang penting. Namun sumber yang diterima oleh akar itu adalah yang paling penting. Kalau airnya tidak baik, maka pohonnya juga tidak baik, bahkan mungkin akan mati. Saudara, saya punya tanaman hias di halaman depan rumah saya. Lalu karena saya mempunyai penampungan untuk air AC, yaitu biasa air AC, ada AC pasti ada air yang keluar dari AC itu. Jadi saya tampung di sebuah ember. Jadi saya berpikir karena daripada sayang air AC ini dibuang, ya sudah. Airnya dipakai untuk menyiram tanaman saya tadi. Toh sama-sama air juga. Alhasil pohon itu rusak, berjamur, lalu layu dan mati. Sumber air itu adalah hal yang utama. Air yang baik akan membuat pohon itu bertumbuh dengan baik juga. Sumber itu adalah Kristus, Tuhan kita. Berakar adalah upaya kita untuk memperoleh nutrisi demi nutrisi dari sumbernya. Sebagaimana pohon tidak dapat hidup jika ia tidak berakar di dalam tanah dan memperoleh sumber air yang baik, demikian pula pohon kehidupan kita, pohon kehidupan iman kita. Seorang tidak dapat bertumbuh dan berbuah kecuali dia mempunyai akar di dalam Kristus, berakar kuat di dalam Kristus. Hanya jika seorang membangun kehidupan rohaninya di dalam Kristus, ia sanggup untuk hidup, bertahan, dan bertumbuh di dalam imannya. Karena itu berakar di dalam Kristus adalah satu proses yang berlangsung seumur hidup. Ketika seorang berhenti berakar di dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhannya juga akan terhenti dan mustahil untuk menghasilkan buah. Maukah kita mengakarkan hidup kita di dalam Kristus, menyerap nutrisi demi nutrisi dari pengajaran, teladannya, sehingga kita menjadi pohon yang kokoh dan menghasilkan buah kebenaran yang dinikmati banyak orang. Saudara, situasi saat ini memang sulit, namun kita tetap perlu mengakarkan diri kita kepada Kristus. Sekalipun banyak hal yang membatasi kita, banyak hal yang dibatasi, namun berakar di dalam Kristus tidak dibatasi. Kita perlu tetap membaca firman Tuhan dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan kita untuk melewati tantangan demi tantangan. Itulah yang akan menguatkan iman setiap kita. Sehingga sekalipun di rumah aja, kita tidak menjadi pohon yang layu dan lesu. Sekalipun di rumah aja, kita tetap menghasilkan buah iman yang dinikmati oleh keluarga di sekitar kita.
Saudara, hidup di dalam Kristus bukan hanya berakar di dalam Kristus, namun Paulus yang kedua mengajarkan untuk kita dibangun di dalam Dia. Dalam konstruksi sebuah bangunan, dasar atau fondasi merupakan hal yang penting. Fondasi menentukan bangunan akan rapi dan kokoh. Saudara, dulu saya masih ingat ketika di kampung, waktu saya masih kecil, bangunan belum secanggih sekarang. Dulu rumah dari kayu, dan fondasinya itu hanya batu kali, batu sungai, yang besar dan juga tidak rata. Sehingga kalau dibangun, itu bisa jadi bangunannya miring. Dan berjalannya waktu bisa berantakan, bisa hancur, kalau tidak diperbaiki. Saudara, hidup yang dibangun di atas dasar Kristus bukanlah hidup yang berantakan, bukanlah hidup yang seenaknya, bukanlah hidup yang sembrono, bukanlah hidup yang asal-asalan. Sering kita melihat ada anak-anak Tuhan yang hidupnya berantakan, di gereja, di rumah, di kantor, tidak berdasarkan pada Kristus sebagai firman yang hidup. Jika diteruskan, maka kehidupan rohaninya akan hancur. Saudara, dibangun di atas dasar Kristus, berarti apapun yang kita bangun di dalam hidup kita harus berdasarkan Kristus. Kristus di dalam pengajaran dan teladannya membangun seluruh hidup kita, membangun hati kita, membangun cara kita berpikir, membangun cara kita berbuat kepada orang lain, membangun bagaimana kita berkata-kata. Dan apapun yang kita bangun, bukan hanya pelayanan, namun juga keluarga, sekolah, usaha, pekerjaan, kehidupan sosial, semua didasarkan atas Kristus. Sehingga kehidupan kita tidak berantakan, tidak timpang. Dan yang terpenting, hidup kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya pelayanan yang harus didasarkan pada Kristus, tapi seluruh hidup kita. Yang ketiga, hidup di dalam Kristus berarti makin bertambah teguh di dalam iman. Iman yang teguh merupakan konsekuensi dari hidup di dalam Kristus. Ada satu pertumbuhan iman, sama seperti manusia, dari batita, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Ada satu pertumbuhan, dan iman itu semakin kokoh, semakin dewasa, semakin kokoh. Tidak statis, tapi ada perubahan yang nyata. Iman yang teguh juga berarti percaya kepada Yesus sepenuhnya. Bukan hanya bicara yakin betul, mati masuk surga, tapi percaya bahwa Tuhan dalam segala situasi dan cobaan tetap menolong setiap kita. Percaya betul ada penyertaan Tuhan di balik segala situasi yang ada. Hari-hari ini ada orang-orang percaya yang tidak mau imannya bertambah teguh di dalam situasi yang sulit. Sebagai contoh, ketika menghadapi bencana saat ini, ada orang-orang yang berdoa memohon mujizat Tuhan yang besar agar COVID-19 ini hilang dari muka bumi. Mereka mengambil ayat dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat ini dijadikan dasar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita akan berdoa dan meminta mujizat yang besar untuk COVID-19 ini dihapuskan, dihilangkan dari dunia ini. Saudara, ini tentu suatu yang salah ketika mengutip ayat ini. Untuk kita mengatakan bahwa Allah berdasarkan doa kita akan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi. Saudara, kenapa ketika Yesus berkata akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku yang lebih besar, yang kita pikirkan adalah mujizat yang lebih spektakuler dari apa yang Yesus lakukan. Saudara, pekerjaan Kristus bukan hanya hal itu. Dan yang kedua, kita melihat fakta bahwa para rasul pun tidak melakukan semua mujizat yang Kristus lakukan. Hanya ada 1-2 saja.
Kita harus memahami bahwa pekerjaan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah segala pekerjaan yang mempermuliakan Kristus, bukan sekedar mujizat. Dan kita perlu mengingat di dalam Yakobus 4 ayat 3, bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan itu bisa saja salah, sehingga tidak dikabulkan. Saudara teguh di dalam iman, berarti percaya sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya penuh bahwa Allah sanggup menghilangkan virus ini dari muka bumi. Sangat mudah bagi Tuhan. Namun saya meyakini bahwa kedaulatan Tuhan dalam penderitaan dapat dipakai. Kedaulatan Tuhan melalui penderitaan dapat dipakai untuk membangun kehidupan iman setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, Abraham disebut bapa orang beriman, melewati segala macam ujian yang berat. Ayub seorang yang saleh diuji Tuhan dengan penderitaan. Namun melalui penderitaan itu Ayub mampu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Paulus minta diangkat duri dari dalam daging, namun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sebab di dalam kelemahan kekuatan Allah, kekuatan dari Allah semakin sempurna. Paulus mengalami bagian ini. Sekalipun dia mengalami penderitaan, dia dapat tetap kuat di dalam Tuhan. Para rasul yang lain pun sama, mengalami hal yang sama. Tokoh di dalam Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan justru meneguhkan iman mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa keadaan saat ini membuat hidup kita menjadi tidak mudah. Situasi ekonomi, kesehatan, sosial menjadi lebih sulit. Namun percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan, sehingga iman kita semakin teguh. Dan kita perlu mengingat bahwa ujian iman bukan hanya situasi saat ini, namun di seluruh hidup kita akan ada ujian iman. Dan di setiap ujian itu, Tuhan mau iman kita semakin diteguhkan. Yang terakhir, hidup dalam Kristus akan membuat kita melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur adalah konsekuensi terakhir ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita. Paulus menyampaikan bahwa hati kita tidak sekedar mengucap syukur, tapi melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur berarti ada satu sukacita yang meluap-luap, melimpah, tidak henti-hentinya. Dan ini hanya dialami ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita. Hanya Kristus yang mampu membawa hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Orang Kristen adalah orang yang selalu mengucap syukur di dalam hidupnya. Orang Israel bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam Mazmur 136. Nabi Yesaya bersyukur atas keselamatan yang disediakan Allah kepada bangsa pilihannya. Paulus mengajak jemaat di Korintus juga untuk mengucap syukur. Paulus juga meminta jemaat di Kolose untuk mengucap syukur, karena mereka telah menerima Kristus Yesus. Ucapan syukur yang keluar dari hati kita tidak akan dibatasi oleh situasi di luar diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik hal yang spesial maupun hal yang sepele, baik duka cita maupun sukacita, semuanya ada di dalam rancangan Allah. Kita mengucap syukur karena percaya pada rancangan Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara, apakah hari-hari ini kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, ketika kita menghadapi situasi sulit saat ini, saya percaya Allah tidak meninggalkan kita. Dia menuntun kita. Kita perlu mengingat penderitaan Kristus di atas kayu salib tidak membuat Yesus meninggalkan kita. Apalagi saat ini, ketika kita menghadapi kesulitan, saya percaya Kristus tidak meninggalkan kita. Tuhan meminta bagi setiap kita yang percaya bahwa di dalam Kristus ada kehidupan. Tuhan meminta kita tetap hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, membangun hidup kita di atas Dia, makin bertambah teguh di dalam iman kepada Dia.
dan terus memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Kiranya Tuhan menguatkan iman setiap kita dalam melewati hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Dan kami percaya akan bagian ini. Dan kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam Engkau. Bukan hanya menerima, tetapi juga tetap hidup di dalam Engkau. Makin berakar di dalam Tuhan. Makin bertumbuh, dibangun di dalam Tuhan dalam seluruh hidup kami. Makin teguh di dalam iman kami, melewati segala persoalan hidup di dunia ini. Dan makin melimpah dengan syukur di atas segala situasi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul, baik itu untuk ekonomi maupun untuk kesehatan kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kuatkanlah iman setiap kami. Kuatkanlah kami bahwa Engkau menyertai kami dan terus memberikan penghiburan, kekuatan melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami melewati hidup di dunia ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.